Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi anak-anak yang selalu mengikuti konten-konten saya berkaitan dengan pembelajaran sains atau IPA. Salam sehat selalu, kalian terus semangat menjaga imun tubuh dan menjaga imun pikiran. Isi pikiran kalian dengan hal-hal positif yang menjadi bekal untuk masa depan kalian. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang AKM, namun edisi pertama ini untuk yang berkaitan dengan AN yang mengacu pada informasi Kemendikbudristek. Langsung saja pada konteks AKM. AKM itu adalah dasar dari ANBK, Assessment Kompetensi Minimal, yang nanti arahnya pada assessment nasional yang berbasis kompetensi minimal. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal yang berkaitan dengan AKM, literasi, dan numerik yang konteksnya adalah sains. Langsung saja pada soal pertama. Ciri-ciri dari soal AKM itu ada stimulusnya yang berupa teks informasi atau berupa cerita dan ada gambar. Di sini ceritanya Bundari membuat resep kue. 5 resep yang bahannya setiap resepnya terdiri dari 3/4 kg telur ayam, 400 gram gula pasir, setengah gelas air, dan bahan lainnya. Dan selama pembuatan, Bundari memerlukan waktu 40 menit. Setelah hasil kuenya jadi, dipotong menjadi 3 bagian yang setiap bagiannya berisi 30 cm, berukuran 30 cm kali 10 cm kali 6 cm. Karena bentuk dari kuenya ini seperti balok. Bangunnya adalah bangun balok. Kemudian pada proses akhir pengiriman kue pesanan, memanfaatkan jasa Gojek apabila pengirimannya lebih dari 25 km. Bisa lebih cepat dan lebih aman. Lanjut ke soal pertama yang berkaitan dengan model soal atau bentuk soal adalah benar dan salah. Apabila pernyataannya nanti benar, kalian centang pada kolom benar. Apabila nanti pernyataannya salah, maka pada kolom salah itu diberi tanda centang. Hasil dari kalian tadi membaca informasi itu dikumpulkan menjadi sebuah data yang akan digunakan untuk menjawab soal ini. Nah, jadi data yang diringkas atau dirangkum dari teks informasi berupa data besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokoknya terdiri dari masa, waktu, dan panjang. Panjang di teks informasi tidak ditunjukkan secara langsung, tetapi di situ ada kata jarak 25 km itu masuk pada besaran pokok panjang. Kemudian data berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan di sini ada volume setengah gelas air dan volume dari ukuran kue yang sudah jadi tadi, yang sudah dipotong menjadi 3 bagian. Soal pertama, masa, volume, waktu, dan panjang pada teks di atas merupakan besaran fisika. Jadi besaran fisika itu segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, tandanya apa pada data ini? Ada angka-angka. Artinya di sini menunjukkan nilai ukurnya. Jadi baik itu besaran pokok maupun besaran turunan, ini merupakan
besaran fisika. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Kemudian nomor 2, terdapat 3 besaran pokok. Kalian lihat data yang kalian tulis ini. Besaran pokok ada massa, waktu, dan panjang. Jadi betul ada 3, maka pada kolom benar dicentang lagi. Kemudian volume air merupakan besaran turunan yang betul merupakan besaran turunan. Kita lanjutkan yang menggunakan satuan baku. Di sini ada setengah gelas. Gelas ini ada gelas besar, gelas kecil, dan berbagai macam bentuk gelas, sehingga di sini merupakan satuan yang tidak baku. Maka pernyataan ini menjadi salah. Jadi anak-anak atau adik-adik semuanya harus hati-hati ketika membaca kalimat. Satu demi satu, jangan sampai di tengah-tengah ini kalian terjebak besaran turunan betul. Wah, ini berarti betul. Nah, jadi tidak membaca kalimat berikutnya, yang satuan baku. Nah, di sini besaran turunannya itu ada 2, ada satuan baku yang di sini menggunakan centimeter, dan di sini ada yang menggunakan gelas. Gelas ini yang merupakan satuan tidak baku. Jadi pernyataan menjadi salah. Soal berikutnya yang berkaitan dengan bentuk isian singkat. Jadi sesingkat mungkin kalian menjawab. Pada tulisan tebal ini sebenarnya ini titik-titik yang harus kalian isi. Tetapi langsung saya masukkan sini ya. Berat setiap telur berbeda-beda. Jika berat rata-ratanya 0,6 dan percepatan gravitasi di tempat itu 10, maka massa rata-rata setiap telur bagaimana dibandingkan dengan beratnya? Yang perlu kalian pahami adalah konsep berat. Berat itu massa kali gravitasi. Nah, ini yang kalian gunakan. Massa yang dihitung adalah massa telur ayam. Rata-ratanya. Massa kalian cari di sini menggunakan persamaan W dibagi G. W itu berat 0,6 dibagi 10 percepatan gravitasi hasilnya 0,06. Nah, nilai 0,06 ini kurang dari 0,6. Jadi di sini ada 2 angka di belakang koma. Jika ini ada 1 angka, maka ini kalian tambahin 0. Sehingga akan terlihat 06 atau 6 satuan itu dengan 60 pasti kurang dari kan, lebih kecil. Jadi kesimpulannya massa itu kurang dari berat. Soal berikutnya pilihan ganda. Di sini ada lingkaran ya, ini lingkaran. Bundaru mengemas kue dalam kardus. Maka yang pertama kali atau yang paling utama diperhatikan apanya? Kardus harus dihias semenarik mungkin. Kardus harus kuat. Kardus yang digunakan mencolok. Kardus diberi nama dan nomor HP. Sepintas ini benar soal ini. Tapi yang perlu kalian perhatian utama adalah kekuatan kardus. Kekuatan kardus ini harus mampu menampung massa. Soal hias, kemudian warna yang mencolok, nomor HP ini sebagai tambahan. Ini menarik, diberi lengkap identitas, warnanya mencolok. Tapi di tengah perjalanan karena tidak kuat menampung massa, kemudian ini jebol atau sobek, maka tidak bisa digunakan akhirnya kuenya. Maka pilihan jawaban adalah kardus harus kuat menampung massa kue. Soal berikutnya adalah model menjodohkan. Kalian nanti memberikan tanda garis atau menghubungkan dengan garis. Hati-hati dengan pernyataan A dan pernyataan B yang harus dihubungkan. Jarak tergolong besaran pokok. Jarak itu besaran pokok apa? Di sini kalian hubungkan besaran pokok panjang. Hati-hati dengan jawaban ini, ukuran panjang. Karena di sini ada besaran pokok, maka kalian cari yang berkaitan dengan besaran pokok. Jadi jawabannya yang ini, besaran pokok panjang. Ini sudah terhubung dengan warna hitam. Kedua, pengukuran air menggunakan gelas tidak mempengaruhi bundaru membuat kue. Betul tidak mempengaruhi, tetapi
Tetapi gelas ini menunjukkan satuan yang tidak baku, maka kaitkan dengan itu, cari pernyataan di B yang berkaitan dengan satuan tidak baku, yaitu volume. Nah, ini pengukuran volume dengan satuan tidak baku, itu karena ada gelas ini. Dihubungkan dengan garis orange. Pemotongan kue menjadi 3 bagian sesuai dengan ukuran pemesan. Ukuran, di sini ada ukuran, kalian cari yang berkaitan dengan ukuran panjang menggunakan satuan baku, karena ketika tadi kuenya sudah dipotong itu berukuran 30 cm kali 10 cm kali 6 cm. Dihubungkan dengan garis hijau. Kemudian jumlah 12 butir ayam sama dengan 3 kg. Nah, sama dengan 3 kg. Kilogramnya ini berkaitan dengan massa, dan kilogram adalah satuan baku. Maka pilihan jawabannya adalah pengukuran massa menggunakan satuan baku. Jangan sampai keliru dengan ini, pengukuran massa dengan menggunakan satuan tidak baku, karena yang dilihat adalah 12 butirnya. Bukan itu, tetapi 3/4 kg. Soal berikutnya berkalian dengan pilihan ganda kompleks. Di sini ada tandanya kotak-kotak, bisa jadi semua soal ini benar. Jadi jawabannya tidak hanya satu. Pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, kalau nanti benar, ini diberi tanda centang. Kalau misalnya salah, kalian beri tanda silang, tidak masalah. Ketebalan kardus pada proses pembuatan di pabrik diukur menggunakan alat berikut ini. Ini alat jangka sorong, digunakan untuk mengukur panjang, tapi yang agak tebal ya. Kalau kardus ini kan dari kertas, jadi agak tipis, jadi tidak menggunakan jangka sorong, tetapi sebenarnya yang digunakan adalah ini. Gambar mikrometer. Ini mikrometer untuk mengukur benda panjang atau ketebalan, tapi bendanya itu tipis sekali. Kardus, kertas, ini semuanya menggunakan mikrometer, bukan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini ada dua manfaat. Ini ada tanda runcing. Tanda runcing ini digunakan untuk mengukur kedalaman atau diameter dalamnya sebuah pipa, misalnya begitu. Terus kalau misalnya bagian bawah ini digunakan untuk diameter luar, berupa pipa ya. Nah, jadi pernyataan ini salah. Beri aja tanda silang. Setiap bagian kue akan dipotong menjadi 20 potong. Pemotongan. Jadi ini kuncinya ada di pemotongan. Dilakukan menggunakan alat ini. Alat ini bukan untuk memotong, tetapi alat ini digunakan untuk mengukur. Mengukur tebal tipisnya benda. Nah, kue ini enggak. Kalau misalnya mau diukur, kue itu terlalu tebal, tidak bisa dimasukkan di sini. Ini kalau diputar, ininya akan membuka. Jadi tidak mungkin telurnya itu dimasukkan di sini. Maaf, kuenya yang sudah diiris itu dimasukkan di sini tidak bisa. Jadi pengukuran pemotongan itu ya menggunakan penggaris di sini. Ya, tukang kue atau penjual kue di toko-toko itu biasanya menggunakan penggaris untuk mengukur ketebalan kue yang akan dipotong. Jadi ini salah juga, ini tanda silang di sini. Kemudian setiap potong itu diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur. Betul, gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume, tetapi setiap potongan kue itu berbentuk balok. Jadi tidak menggunakan gelas ukur, tetapi menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tebal atau kali tinggi. Seperti pada gambar pertama yang sudah diiris-iris itu kuenya. Itu volumenya menggunakan rumus. Jadi ini salah juga. Setiap potong kue akan dibungkus dengan plastik berukuran tidak kurang. Nah, setelah dipotong menjadi 20 potong, yang tadi panjangnya 30, berarti 30 itu dibagi 20 ini, maka ketebalannya menjadi 1,5. Lebarnya tetap 10, kemudian tingginya kue tetap 6. Nah, kalau plastiknya itu tidak boleh kurang dari ini ya, minimal sama lah,
sama dengan ukuran ini. Kalau kurang nanti kan ya ada bagian yang terlihat. Nah, biasanya kalau membungkus itu nanti digunakan juga selotip untuk menggabungkan antar ujung-ujung atau pinggirnya plastik ya. Jadi pernyataan yang keempat ini betul, jadi sini diberi tanda silang. Soal terakhir adalah bentuk uraian. Uraian berarti kalian menguraikan. Nah, ketika Ibu Daru tadi menyiapkan satu botol besar air mineral, itu ukurannya 1,5 liter itu sama dengan 1.500 ml. Untuk 5 resep berarti 5 kali setengah gelas. Jadinya 2,5 gelas. Namun gelasnya pada Bu Daru atau Bu Dari tadi kan tidak jelas gelas besar atau gelas kecil. Seandainya yang digunakan itu gelas biasa di rumah-rumah itu rata-rata 250 ml. Nah, itu kalau dikalikan 2,5 menjadi 625 ml. Jadi air ini cukup kalau gelasnya dipastikan itu gelas yang ukuran 250 ml. Maka air itu cukup. Tetapi karena gelasnya itu tidak jelas di informasi teks tadi tidak jelas, maka bisa cukup, bisa tidak jawabannya. Asalkan kalian memberikan penjelasan. Tidak cukup itu jika gelasnya biasa berukuran 250 ml kali 2,5 gelas itu hasilnya 625, maka cukup. Tidak cukup bila gelasnya besar. Gelas besarnya misalnya gelasnya itu berukuran gelas yang paling besar itu kurang lebih ya bisa juga itu 500 juga ada. Ya, bermacam-macam lah gelas besar itu ukurannya, maka bisa jadi ini menjadi tidak cukup. Jadi misalnya gelas besar itu 500 masih cukup juga. 2,5 kali 500 itu 1.250, berarti masih cukup juga. Jadi cukup atau tidak, yang penting kalian memberikan penjelasan yang jelas. Jadi bisa juga untuk soal uraian ini nilainya itu lebih mengarah pada alasan yang diberikan oleh siswa. Nah, demikian soal 6 bentuk soal itu sudah saya sampaikan. Caranya mengerjakan bagaimana, kalian harus memerlukan data terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk latihan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kalian menginginkan konten-konten yang lain, di sini channel YouTube-nya Endang Mujiana, nomor HP-nya 085338341971. Bila menginginkan penjelasan lebih lanjut, kami masih menerima kiriman misalnya pertanyaan dari WA. Terima kasih. Tetap semangat. Selalu saya doakan semuanya sehat sehingga bisa meniti masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.